Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sungai Rotan, Bapak M. Mansah SPDMPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukarami, yang dalam hal ini sudah diwakili oleh perangkat-perangkat yang alhamdulillah sudah sempat hadir dan memberikan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami. Kemudian yang selanjutnya kami hormati Bapak Pandi Rahman sebagai perwakilan dari komite sekolah dan alhamdulillah ada di lingkungan sekolah. Dan tak lupa juga bapak-bapak, rekan-rekan Dewan Guru, rekan sejawat yang alhamdulillah sudah berkenan hadir dalam kegiatan yang kami lakukan, yaitu tentang sosialisasi aset-aset dalam komunitas. Alhamdulillah bersyukur pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah kami tentukan. Berarti bahwa salah satu dari tugas guru penggerak itu adalah mensosialisasikan tentang aset-aset dalam komunitas. Kita tahu bahwa komunitas itu masih terlalu umum lah, dengan umum, dan dalam hal ini coba kita akan menjembatani tentang aset-aset yang ada di komunitas sekolah dan juga komunitas desa. Jadi akan kami jelaskan nanti tentang aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi alhamdulillah sekali lagi sebelumnya, walaupun di dalam lingkungan sekolah ini sudah kenal mungkin dengan kami, mungkin dari kepala desa atau yang mewakili perangkat-perangkat desa, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nopriadi, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim tahun 2023. Jadi alhamdulillah kami kemarin dari bulan 5 atau bulan 6 kemarin sudah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan pada hari ini, pada materi ini sampai pada tentang sosialisasi aset-aset dalam sebuah komunitas. Oleh Nopriadi. Nah, ketika kita berbicara masalah aset, Bapak Ibu, tentu yang ada di pikiran kita tentang aset itu hal yang bermanfaat, atau hal yang aset itu hal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menunjang tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sebuah komunitas. Ya. Kemudian, aset-aset dalam sebuah komunitas sebagai sebuah komunitas sekolah dan juga desa dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Sama seperti komunitas pada umumnya, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah atau desa memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi mungkin kalau dari pengertian ini kita belum tahu aset itu sebenarnya apa saja yang bisa dikatakan aset. Jujur sebelum kami mengikuti calon guru penggerak ini, ketika berbicara masalah aset, tentu saya berpikir dulu saya berpikir bahwa aset itu adalah hal yang instan dan konstan bisa digunakan. Jadi instan dan konstan bisa digunakan. Aset. Contoh, kalau supaya kita berbicara masalah aset desa, hal yang mungkin Bapak dari desa, perangkat desa, bahwa aset itu kan hal yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Salah satu contohnya yang mungkin ada dan kami yakin ada, dan karena kami sudah pernah menggunakan untuk desa Sukarami, salah satunya adalah aset tenda desa, mungkin salah satu contohnya. Dan itulah pikiran kami dulu, dan salah satunya yang berbentuk barang dan juga uang. Kalau kita berbicara masalah aset, apalagi yang diungkapkan oleh kita akan membicarakan tentang aset ini, meminjam
istilah yang dikemukakan oleh Green dan Haynes. Ya, Green dan Haynes ini mengatakan aset itu adalah sebuah modal. Ya, modal utama yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dalam hal ini kita di sini sekolah dan desa, baik sekolah, desa dan juga lembaga-lembaga yang lain. Tentu lembaga yang lain, desa, sekolah punya 7 aset. Yang dalam penjelasan ke depan ini kita akan sebut aset itu sebagai modal. Ya, modal. Jadi kalau kita berbicara modal, mungkin sudah merujuk lagi loh pemikiran kita. Ya, modal berarti bentuknya finansial, duit. Ya, kalau kita melihat katanya saja, kata modalnya saja. Ya, ternyata ya menurut istilah yang dikemukakan oleh Green dan Haynes itu ada 7 aset atau ada 7 modal utama dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, kita ini adalah ternyata aset juga, modal juga ternyata. Mau tidak mau lembaga ataupun apapun itu, ya komunitas, ya baik desa, sekolah ataupun lembaga yang lain, ternyata yang pertama modalnya adalah modal manusia. Yang kedua modal sosial. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau lingkup alam. Kemudian modal agama dan budaya, yang keenam modal politik, dan terakhir adalah modal finansial. Kita lihat di situ bahwa modal manusia, ya modal manusia itu sebagaimana yang kami utarakan di awal tadi bahwa kita, ya kalau di sekolah itu ada kepala sekolah, ada pengawas, ada komite, ya ada dewan guru, ada tata usaha, ada murid, ya itu adalah modal manusia. Ya, yang termasuk kepada modal manusia. Kalau di desa mungkin yang pertama ada kepala desa, mau tidak mau. Kemudian ada sekretaris desa, ada perangkat desa ya. Aku udah hafal juga masalah ini. Ya kasih ya, kasih yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Kalau sumpah desa Sukarami mungkin ada kasih pemerintahan, kasih keuangan, ada kasih apa lagi kira-kira lagi banyak ya. Jadi ada modal manusia di sini. Ya, yang dibagi tugas pokok dan fungsinya sebagai aset dalam sebuah lembaga. Jadi modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang ada di sebuah lembaga atau sebuah desa dan sekolah, kita adalah orang yang berkualitas kalau menurut Green tadi. Ya. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seorang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah sebuah modal awal atau modal yang sangat penting bagi sebuah lembaga dan juga komunitas. Ya, tanpa adanya sumber daya manusia mungkin lembaga itu tidak akan berjalan sama sekali. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Mungkin kita jeda dulu ya. Jeda dulu. Sebentar ada. Bahwa pemetaan modal atau aset individu itu merupakan kegiatan yang menginventaris. Jadi supaya kita tahu modal manusia siapa. Tentu kalau kita lembaga ini sebenarnya kalau tidak ditanya siapa pasti sudah tahu tentang modal manusia yang ada di dalam lembaga kita masing-masing. Jadi menginventaris pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain inventarisasi perorangan dapat dilakukan berdasarkan suatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Artinya sebuah leader, sebuah pemimpin dari sebuah lembaga itu hendaknya mengelompokkan modal manusia yang ada di dalam komunitasnya.
Dalam hal ini mungkin kalau di sekolah ada kepala sekolah, kalau di desa ada kepala desa, mengkelompokkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, namun sesuai juga dengan kemampuannya. Ya, itu yang diinginkan dari modal kerja. Kemudian pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang. Jadi jelas mengarah. Nah, jadi pengelompokan itu dalam modal kerja ini mengarah, mengkerucut nanti tentang apa yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada orang yang diberikan tugasnya. Yang kedua mungkin ada modal sosial. Yang modal sosial ini adalah modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi di dalam sebuah lembaga atau sebuah komunitas tadi ada modal sosialnya, ya. Di dalamnya biasanya termuat norma-norma dan aturan yang mengikat anggota lembaga masing-masing. Seperti di desa mungkin ada aturan-aturan desa. Bagaimana mungkin yang sering disosialisasikan itu baik melalui media sosial. Saya sering memantau media sosial Desa Sukarami ini, baik melalui grup yaitu tentang bagaimana cara kita berternak mungkin. Ya, ada peraturan desanya. Kalau di sekolah tanyakanlah ada peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Contoh kalau umpamanya kita mungkin ada masalah masuk jam sekolah jam 7.30. Itu adalah sebuah norma-norma atau aturan yang mengikat sebuah masyarakat atau anggota yang ada di dalam sebuah lembaga itu. Kemudian modal sosial ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat supaya kita bisa terikat dalam sebuah keramahan, ada sebuah hubungan ya, di dalam sebuah lembaga atau itu tadi atau kelompok tadi. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial ini antara lain adalah asosiasi. Asosiasi adalah satu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dengan suatu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Jadi tentu kalau tujuan dari sekolah adalah bagaimana sekolah ini bisa maju dan berkembang. Ya, maju dan berkembang. Tentu juga desa, bagaimana desa itu bisa kondusif, maju dan berkembang dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, mungkin apalagi kalau sekarang ya tahun-tahun politik, kalau kita berbicara masalah modal politik, ternyata bukan hanya sekedar bagaimana kita menentukan seorang pemimpin, bagaimana kita menuju seorang pemimpin atau apa tadi kalau di desa kasih yang modal politik itu. Ternyata modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktis, akan tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial atau unit yang ada di dalam komunitas kita. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita berbicara masalah modal politik, ya jadi bukan hanya sekedar bagaimana politik praktis yang terjadi di pemerintahan pada umumnya. Akan tetapi bagaimana kita menempatkan orang, bagaimana kita kalau di sekolah bagaimana kita menempatkan siswa. Mungkin kalau seperti tadi karena Ibu Putri ini adalah pembina OSIS. Bagaimana memilih anak-anak yang akan ditunjuk sebagai seksi keamanan. Itu adalah modal politik yang harus dimiliki oleh Ibu Putri ya, sebagai seorang pembina OSIS.
Kemudian yang lain juga seperti itu, pembina-pembina yang lain. Kalau seumpamanya ingin menunjuk, kalau seperti tanyakanlah Pak siapa, Pak Yayan yang mengkoordinatori Poli Paskib, ya. Beliau itu mempunyai trik-trik tersendiri atau politik tersendiri. Bagaimana Pak Yayan bisa menunjuk ketua untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ternyata itu juga yang namanya modal politik. Ya. Kemudian yang kedua sebagai kendaraan. Nah, kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Jadi betul Bapak Ibu bahwa ketika kita menggunakan modal politik ini sebagai sebuah kekuatan, ya, jadi sebuah kekuatan itu adalah sebuah modal Bapak Ibu. Ya, karena mengapa? Karena setidaknya di dalam sekolah itu harus ada kebijakan-kebijakan yang setidaknya kalau ada guru penggerak itu kebijakan-kebijakan yang terus berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada kita. Sebagai seorang guru, bukan berarti kita tidak diperhitungkan dalam itu, tapi bagaimana kita lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Kalau di desa itu bagaimana kita sebagai perangkat desa mementingkan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan kita sebagai pengelola desa. Dan kalau seumpamanya kalau semuanya Pak Iman ingin mengambil sebuah kebijakan politik Pak Iman itu karena sangat berpengaruh di sekolah itu. Ya, tentunya kebijakan itu hendaknya berpihak kepada orang banyak atau setidaknya berpihak kepada murid. Kemudian modal politik sebagai salah satu aset sekolah atau lembaga yang lain dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kemudian yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, yang modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian modal agama dan budaya, kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Jadi modal agama dan budaya ini setidaknya harus lahir dari ide-ide untuk kepentingan orang banyak. Ya, kemudian yang kedua, sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberdayaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya. Jadi Bapak Ibu, modal agama dan budaya ini mungkin sering kita jumpai pada sebuah kegiatan-kegiatan. Contoh kalau sebelumnya di sekolah itu ada pembina rohis, ada pembina rohis di sini. Ada, oh ya Pak Dika pembina rohis. Tentu ketika kita berbicara masalah kegiatan yang dikoordinir, yang dikoordinir atau yang dikelola oleh Pak Dika selaku koordinator rohis, itu akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang tertuju kepada murid. Salah satunya adalah bagaimana Pak Dika melibatkan sebetulnya kegiatan-kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Itu kalau di sekolah. Kalau di desa yang barusan ini yang kita undang anak Ustaz Jarod, anak almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, itu adalah masuk di modal agama. Walaupun pada pelaksanaannya kan yang merencanakan, melaksanakan, melahirkan ide itu adalah pengurus masjid yang berkoordinasi tentunya dengan pemerintah desa. Itu yang diharapkan pada modal agama dan budaya. Kan ada dua suku yang jelas, suku Lematang dan suku Belide, Tentu budaya dan kebiasaan serta apapun yang dilakukan oleh masyarakat Lematang dan masyarakat Belide itu mungkin akan berbeda, tapi kondusivitas kita Kecamatan Sungai Rotan ini walaupun
berbeda dua suku itu sangat terjaga kalau kami nilai. Itulah makanya ada modal budaya, modal agama yang mempereratkan. Kemudian ada modal fisik. Nah, modal fisik ini terdiri dari dua hal yang mungkin selama inilah yang kita ketika kita berbicara masalah modal, ketika kita berbicara masalah aset, inilah yang mungkin tergambar jelas di benak kita, di pikiran kita. Bahwa yang pertama bangunan, ya. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana, ya, itu yang kedua. Kemudian bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Kalau di desa itu ada bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau proses administrasi pemerintahan desa Sukarami dalam hal ini. Tentu ada kantor kades. Kalau juga ada juga yang baru itu ada kantor bidan desa, ada kantor apalagi di dekat bidan desa. Ya, gedung posyandu. Sering kami di situ. Minimal ada beberapa kali di situ. Jadi ada aset-aset sekolah dan juga desa yang berbentuk bangunan. Kalau di sekolah ini jelas bahwa modal fisik kita adalah gedung kelas belajar, yang RKB, ruang kelas belajar, kemudian ada ruang gudang, ada WC, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, tata usaha dan banyak yang lain. Dan itu adalah modal fisik yang ada di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya, ya, ini akan banyak tentang modal-modal yang berkenaan atau bersinggungan dengan modal fisik ini. Karena kami yakin sampai saat ini bahwa modal fisik itu, ya walaupun ada 7 modal itu, modal fisik itu adalah modal yang tanyakanlah 50 sampai 60% itulah yang akan menunjang sebuah kegiatan di dalam sebuah lembaga. Kemudian ada modal lingkungan atau modal alam. Nah ini yang mungkin perlu kita maknai bersama bahwa kita terkadang hanya terfokus kepada bagaimana kita melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Kita hanya terfokus kepada bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan di sekolah kita hanya bagaimana kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik di dalam kelas yang nyaman, kemudian aman. Itu yang mungkin menjadi orientasi kita sebagai seorang guru. Ya. Hanya saja kita ternyata punya modal lingkungan dan alam. Ya. Sebagaimana yang kita duduki tadi Pak Mandi, itu adalah sebagai salah satu sarana atau modal lingkungan alam yang sudah dimodifikasi oleh kepala sekolah untuk menunjang kegiatan atau sarana prasarana dan kegiatan belajar mengajar yang ada di sini. Jadi ketika jam-jam siang tempat kita tadi itu biasa digunakan oleh guru mata pelajaran sebagai tempat belajar lagi. Di yang lain juga mungkin digunakan tempat belajar mengajar di situ, belajar di luar, di samping di dalam kelas tadi. Kita mempunyai modal lingkungan alam, bisa berupa potensi yang belum diolah. Jadi belum diolah, kalau belum ada sama sekali itu. Seperti pohon-pohon yang ada di depan pun, kalau yang di dekat Pak Sekdes dulu tadi itu adalah pohon salam yang biasa kita gunakan untuk mungkin memasak air atau apa itu. Ya, untuk masak air Pak Maria, masak rendang, ringan dengan rendang Pak Mandi mungkin. Ya, belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sebenarnya kalau seumpamanya kita berbicara masalah nilai ekonomi, lari lagi ke duit. Kalau seumpamanya salam tadi, Pak Madi, kalau kita kantongi, terekkan di pinggir jalan, mungkin ada juga yang kan nih. Daun salam gratis, impak 2.000, baru gratis namanya. Jadi nilai ekonominya ada, nilai ekonominya tinggi. Tentu kalau seumpamanya kita kembalikan ke desa mempunyai modal alam dan lingkungan yang bisa diolah. Jadi kalau seumpamanya di desa-desa lain, ada yang namanya Malaka, itu nilai ekonominya tinggi. Kemudian kalau yang dikelola secara pribadi itu
pondok hijau. Ya, pondok hijau itu sebenarnya ya, modal alam yang ada di desa Kartamulia. Kalau yang ada di kita ini mungkin apa nama lembah di bisa dijadikan sebagai objek wisata yang bisa melibatkan masyarakat banyak. Kalau sekolah ini apa lagi? Kalau seperti tanaman-tanaman tadi bisa sebenarnya teman-teman. Jadi gunakan sebagai modal lingkungan alam yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah diolah. Kalau mau masuk ke SMA baik, kalau ada taman-taman yang bisa dikunjungi, mungkin kalau ada infaknya 2000 kalah mudah-mudahan. Cuman tidak mungkin kita lakukan karena fasilitas negara. Memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin belum digunakan untuk sarana prasarana seperti gedung. Jadi seperti di belakang itu bisa kita gunakan. Sebenarnya sudah banyak rencana-rencana kepala sekolah yang sudah kami dengar secara langsung. Mungkin kalau dari dulu kami terkendala, mungkin Pak Mani, Pak Sekdes, kami terkendala mendatangkan apa itu eskavator kecil. Kalau dulu kan pacak masuk dari mana yang bisa pacak masuk. Cuman karena gerbang kami itu kesulitan kami memahami. Sebenarnya kemarin pada waktu pengerjaan siri itu latih ide, maka mungkin bisa dikonfirmasi ke kepala sekolah. Kami nelpon kepala sekolah. Bahkan kami foto, videokan eskavator kecil itu. Cara caranya pacak buat kolam itu. Agar kami di sekolah ini punya wirausaha. Namun kendala kami itu Pak Sekdes. Jadi kendala kami mendatangkan eskavator kecil itu untuk lewat sini. Karena kalau lambangnya eskavator besar itu lewat belakang merusak pagar itu nambah biaya lagi. Kalau yang kecil kan masuk itu buat kolam, dan hasil karya anak dari kolam itu mungkin bisa jadi salai lele, atau bisa jadi kayu buat kantin di situ dengan nuansa air di bawahnya, ya kolam, nuansa kolam di bawahnya, bisa jadi seperti itu. Kalau seumpamanya nanti ada alat-alat seperti itu, mungkin kami akan berkoordinasi lebih lanjut untuk itu kepada pihak pemerintah desa. Beternak semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu adalah termasuk kepada modal lingkungan dan alam. Nah, kemudian yang inilah modal yang terakhir yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Modal finansial. Ya, modal finansial ini adalah modal yang mungkin ketika kita berbicara masalah aset atau berbicara masalah modal, akhirnya ke sini. Modal finansial. Ya. Jadi dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas, dalam hal ini sekolah, dalam hal ini desa, yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi sebuah komunitas akan berjalan dengan baik ketika modal finansial ini bisa terrealisasi dengan baik juga. Ya, bukan berarti keenam modal di awal tadi tidak ada gunanya. Punya duit, kalau kita umpamakan seperti ini, Pak Madi, Pak Iman, bahwa punya duit tapi tidak ada orang yang berkompeten untuk mengurus duit itu habis gaya. Modal finansial itu. Punya duit tapi tidak ada modal alam dan modal lingkungan, percuma juga. Umpamanya sekolah ingin bangun ruang apa yang rumah kira-kira ruang kelas belajar kurang kelas, makai ruang kelas lab, bangun ruang semuanya dari modal finansial atau modal uang yang ada, umpamanya sudah ada. Kalau tidak ada lahan, percuma juga, tidak akan terrealisasi dengan baik. Jadi modal finansial termasuk tabungan, hutang itu termasuk kepada modal finansial. Kemudian investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan modal finansial ini jelas mengarah kepada bagaimana kita menggunakan keuangan dengan baik dan bijak. Mungkin itu saja Bapak-bapak dan Ibu, ini mungkin adalah
akhir dari sebuah sosialisasi penyampaian tentang modal, tentang aset. Kalau kita berbicara masalah aset atau modal itu pasti yang pertama kita bayangkan adalah bagaimana modal atau aset itu berbentuk uang. Akan tetapi perlu kami jelaskan di sini bahwa ternyata aset atau modal itu ada 7, Bapak Ibu. Ada 7. Kami ulangi bahwa modal atau aset yang pertama adalah modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, agama dan budaya, politik, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nanti setelah kami tutup ini akan ada sedikit hal yang mohon kiranya kesediaan Bapak Ibu menuliskan. Kalau Bapak Ibu guru tuliskan modal manusia yang Bapak Ibu ketahui yang ada di lingkungan sekolah kita, yang mungkin tidak kami sebutkan tadi atau yang kami sebutkan tadi. Kalau di desa jelas modal manusianya siapa-siapa. Ini kami minta 2. Satu modal itu minimal 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau yang kami sebutkan tadi sebenarnya kalau modal manusia hanya guru. Kalau di desa tadi kepala desa, perangkat desa, mungkin ada kamtipmas itu sebenarnya penting. Ya, kemudian ada juga apa lagi banyak tadi, ya modal manusia. Kemudian ada modal sosial, bagaimana kita melahirkan sebuah aturan-aturan di dalam sebuah komunitas atau modal sosial itu. Kemudian ada modal politik dan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pemaparan tentang 7 aset atau 7 modal utama yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Sungai dan juga pemerintah Desa Sukarami, dan mohon kesediaannya sekali lagi untuk mengisi hal-hal yang akan menjadi pokok tugas kami, Bapak Ibu. Pokok tugas kami ini nanti juga akan dikumpul dan di-upload ke dalam media sosial. Mungkin terima kasih sekali lagi, berbanyak maaf. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada pemerintah Desa Sukarami yang sudah berkenan hadir. Kemudian Bapak Cipot yang sudah mewakili komite sekolah, ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Pandirahman. Dan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang lain. Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita tidak semata-mata memandang bahwa ketika kita berbicara masalah aset, ketika kita berbicara masalah modal, tujuan kita hanya uang saja. Tidak hanya berupa finansial saja. Akan tetapi finansial itu adalah salah satu dari modal atau aset yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga. Terima kasih, berbanyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.